Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elkim Dwi Jayanto Malia dengan NIM 1909076030, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pulau Warman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS Kecerdasan Buatan yang diberikan oleh Bapak Dr. Eng Insinyur Aji Eri Burhandeni mengenai jurnal internasional yang dipilih dari setiap mahasiswa. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudulkan Physical Intelligence Influence in Education 4.0 to Architecture Cloud-Based Learning System, yang dimana pada jurnal kali ini akan membahas mengenai ringkasan masalah dari pengaruh kecerdasan buatan terhadap pendidikan 4.0, yang dimana merupakan evaluasi dari pendidikan 3.0 ke pendidikan 4.0 yang dapat mempermudah sistem pembelajaran ataupun proses mengajar-mengajar terkait materi-materi yang diberikan melalui media informasi perangkat lunak dan untuk arsitektur sistem learning dengan berbasis cloud. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan 4.0, yang dimana perkembangan teknologi informasi telah menciptakan suatu metode pembelajaran yang disebut e-learning. E-learning berarti pembelajaran yang menggunakan jasa bantuan elektronika, khususnya perangkat komputer ataupun perangkat lunak software. Sistem e-learning berbasis cloud merupakan evolusi dari program berbasis web sebelumnya yang juga disebut sebagai e-learning tradisional. Tren yang ada pada pendidikan 4.0 ini selain kecerdasan buatan, yaitu pengalaman imersif, transparan, dan juga platform digital. Kemudian ada analisis terkait arsitektur e-learning berbasis cloud dalam pendidikan. Yang pertama mengenai analisis ini ialah merumuskan pertanyaan penelitian, yang dimana rumusan pertanyaan para reviewer didasarkan pada identifikasi fokus maupun batasan, juga seperti membentuk aspek proses peninjauan ke depannya. Yang kedua, ada merancang strategi pencarian, yaitu penyusunan strategi pencarian dilakukan secara komprehensif menggunakan Google dan Google Scholar. Yang ketiga, ada kriteria pemilihan studi. Penelitian yang digunakan pertama adalah rangkaian kriteria inklusi, dan yang kedua adalah rangkaian kriteria eksklusif terkait dengan pertanyaan ulasan. Yang keempat, ada kriteria penelitian kualitas. Pada kriteria penilaian kualitas ini, setelah membaca dan mengulas secara mendalam, berdasarkan yang ditentukan kriteria yang dipilih, dapat memperoleh 24 karya literatur yang akan dijelaskan. Kriteria yang didapatkan harus relevan dan mendukung. Kemudian ada desain studi. Penelitian ini sangat terkait dengan pengaruh kecerdasan buatan pada pendidikan 4.0 dalam sistem e-learning berbasis cloud. Adapun hubungan berbasis cloud antara yang pertama, e-learning berbasis cloud, yang dimana arsitektur e-learning berbasis cloud dapat dibagi menjadi 5 lapisan utama, termasuk perangkat keras sumber daya perangkat lunak, manajemen sumber daya, layanan, dan aplikasi bisnis, yang dijelaskan pada diagram di bawah ini. Kemudian adapun arsitektur khas
dari sistem e-learning berbasis cloud. Arsitektur e-learning berbasis cloud sebagian besar menggunakan e-learning pendekatan pembelajaran pada cloud. Ini adalah sistem e-learning berbasis cloud yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. Kemudian, adapun artificial intelligence dalam cloud computing. Kehadiran kecerdasan buatan dimaksudkan untuk meningkatkan teknologi cloud. Awan teknologi ini dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk proses pembelajaran dan membantu cloud dengan menawarkan lebih banyak data. Kemudian ada hubungan antara pendidikan relasi 4.0 dengan e-learning berbasis cloud. Hubungan 5 atribut pendidikan 4.0 dan lapisan aplikasi bisnis arsitektur sistem e-learning berbasis cloud dapat didasarkan pada 3 lapisan, termasuk aplikasi konten dan juga infrastruktur. Kemudian ada pengaruh AI dalam arsitektur cloud-based learning yang dijelaskan mengenai manajemen cloud yang terdiri dari 6 bagian sistem, yaitu assessment, evaluasi, kolaborasi, dan interaksi. Yang ketiga ada pembuatan konten. Yang keempat ada pengelolaan sumber daya. Yang kelima ada pemantauan sumber daya. Dan yang keenam ada pengiriman konten. Pengaruh AI pada sistem tersebut dijelaskan dari setiap sistem, dimulai dari sistem yang pertama hingga sistem yang keenam, yang dijelaskan pada gambar berikut. Begitu juga dengan pengaruhnya terhadap pendidikan 4.0. Lanjut ada metode learning. Pada metode learning kali ini, teknik kecerdasan buatan dengan sistem learning dapat memberikan kemudahan dalam proses belajar maupun untuk siswa, mahasiswa, guru maupun dosen yang memberikan materi-materi terkait sistem pembelajaran dengan bantuan teknologi seperti software ataupun perangkat lunak lainnya. Dan juga metode learning ini dapat digunakan sebagai pedoman arah pendidikan 4.0 dengan sistem learning berbasis cloud. Adapun algoritma yang tercipta dari pengaruh kecerdasan buatan terhadap pendidikan 4.0 dari evolusi pendidikan sebelumnya yang disebut dengan pendidikan tradisional. Yang pertama ialah materi yang disiapkan untuk berbagai jenis pembelajaran seperti buku dan video interaktif atau lainnya secara personalisasi kata-kata. Kedua, ada elemen-elemen yang menyenangkan dan virtual reality yang sering disebut sebagai gamifikasi. Yang ketiga, ada praktik konektivitas seluler, tempat siswa menggunakan perangkat lunak mereka sendiri untuk mengakses dan berinteraksi sistem. Saat ini dimungkinkan untuk melakukan ini karena data menunjukkan penetrasi smartphone perangkat dan akses internet meningkat. Keempat, ada modul kursus menyesuaikan diri, yang diartikan yaitu setiap mahasiswa memiliki jalur yang berbeda sesuai dengan latar belakang maupun perilaku yang dimiliki dari setiap siswa. Yang kelima adalah metode learning analitik, di mana sistem memiliki kemampuan untuk melacak dan menyediakan program dukungan. Yang keenam ada intelligent teletutors atau aplikasi chatbot, yaitu aplikasi chatbot seolah-olah pelajar berinteraksi dengan tutor.
Yang ketujuh ada e-assessment. Guru melakukan penilaian dan koreksi secara otomatis. Adapun evolusi pendidikan 3.0 ke pendidikan 4.0 yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. Pengaruh kecerdasan buatan dalam pendidikan 4.0 terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada layanan untuk lapisan pertama, dan untuk lapisan kedua ada sumber daya, dan yang ketiga ada aplikasi bisnis. Pada layer layanan, 3 layanan cloud software sebagai layanan SaaS sangat penting dalam kecerdasan buatan pada pendidikan 4.0. Pada layer bisnis aplikasi, kecerdasan buatan memiliki peran yang dominan menghubungkan atribut dari profil pendidikan 4.0 dengan lapisan dalam aplikasi bisnis. Adapun arsitektur sistem e-learning berbasis cloud yang terdiri dari lapisan aplikasi bisnis, lapisan infrastruktur, dan juga lapisan layanan. Dan setiap lapisan ini memiliki sistem masing-masing. Adapun manfaat yang terdiri dari keunggulan dari pengaruh kecerdasan buatan terhadap pendidikan 4.0 dan juga arsitektur e-learning berbasis cloud. Yang pertama, mengenai mempermudah proses mengajar-mengajar terkait materi-materi yang akan diberikan. Hal ini sangat penting dikarenakan dapat membantu siswa maupun guru maupun dosen yang memberikan materi terkait pendidikan lebih mudah ataupun lebih gampang berinteraksi dalam proses pembelajaran, yang dimana akan dibantu dengan perangkat lunak elektronika ataupun software. Yang kedua, adanya pengaruh kecerdasan buatan ini dapat meningkatkan proses pembelajaran dengan bantuan elektronika. Dan yang ketiga, di layar sumber daya, AI bekerja di bagian interaksi siswa. Dan dalam aplikasi bisnis, membuat perubahan pada perilaku guru maupun siswa, serta mempengaruhi fasilitas pendukung seperti proses pembelajaran dan organisasi dan pengiriman konten. Jadi, kesimpulan dari isi jurnal tersebut bahwanya pengaruh kecerdasan buatan terhadap pendidikan sangatlah penting, yang dimana terdapat evolusi pendidikan 3.0 ke 4.0 yang dapat mempermudah proses pembelajaran antara siswa terhadap materi-materi yang akan diberikan melalui web ataupun perangkat lunak yang dapat diakses dari setiap siswa dan juga dari sekolahnya masing-masing. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.